Halo parent, jumpa lagi dengan saya Disakius dari Phoenix Consulting. Kali ini kita akan bicara tentang teknik menulis kata-kata mutiara. Nah, masih ingat? Ini untuk parent yang usia-usia sekitar 40-50, mungkin di waktu muda suka sekali baca kata-kata mutiara, atau sampai sekarang masih suka menyimak kata-kata mutiara dari para motivator atau dari tokoh-tokoh terkenal di dunia. Saya mau cerita, pada waktu kecil saya juga suka sekali untuk membuat satu buku yang isinya koleksi kata-kata mutiara. Itu saya suka sekali. Saya ingat saya tulis tangan, saya cari dari majalah-majalah bekas Intisari atau Warnasari, dan kemudian Intisari atau Warnasari, saya lupa yang satunya ya. Nah, kemudian juga dari beberapa majalah. Kalau dulu banyak sekali majalah yang mencantumkan quote dari tokoh-tokoh terkenal, tokoh-tokoh besar. Nah, itu yang ternyata cukup menumbuhkan motivasi saya, motivasi belajar, motivasi untuk memiliki cita-cita yang tinggi. Kali ini kita akan mengajari anak-anak kita membuat kata-kata mutiara versi mereka sendiri. Mari saya jelaskan step-stepnya. Supaya anak-anak Anda bisa melakukan latihan menulis kata-kata mutiara ini, ada beberapa prakondisi ya, yang harus dipenuhi dulu. Karena kalau ujuk-ujuk menulis kata mutiara, mungkin tidak akan bisa buat mereka. Apalagi kalau anak-anak yang masih katakanlah SD atau SMP kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3. Tapi mungkin yang anak-anak yang sudah memang berbakat menulis akan mudah untuk membuat kata-kata mutiara. Nah, kita mulai untuk anak-anak yang mungkin belum terbiasa atau sama sekali tidak punya gambaran membuat kata-kata mutiara. Kita akan latih dengan teknik seperti ini. Pertama, biasakan atau ajak anak Anda untuk mengoleksi atau mengumpulkan kata-kata mutiara dari berbagai macam sumber. Kalau misalnya mereka baca buku kemudian menemukan kata mutiara, boleh diambil atau dicatat ya. Kemudian kalau mereka lagi googling, kalau googling malah lebih enak, mereka tinggal menuliskan kata kunci wise word atau kata mutiara, itu nanti akan muncul semua di hasil pencarian ya. Tinggal dipilih mana yang disukai. Intinya biasakan anak Anda untuk mengoleksi kata-kata mutiara. Syukur-syukur menemukan koleksi-koleksi dalam bentuk kartu-kartu kata mutiara. Kalau zaman dulu, zaman saya masih kecil, itu ada kartu Harvest isinya kata-kata mutiara. Itu produksi dari Pak Andri Wongso, motivator Peken. Yang kedua, kalau anak Anda masih SD, Anda bisa melatih mereka untuk membaca kata-kata mutiara dengan bersuara. Nah, ini penting supaya kalau mereka membaca kata-kata mutiara, mereka juga bisa sambil meresapi arti dari kata-kata itu. Anda juga perlu memberikan penjelasan, apalagi kalau mereka bertanya, apa makna dari kata-kata mutiara itu. Yang ketiga, menulis ulang kata-kata mutiara. Nah, ini juga sering saya lakukan dulu pada waktu, saya ingat saya kelas 4, kelas 5, kelas 6 sampai SMP. Kalau dapat kata-kata mutiara yang bagus, itu saya tulis ulang dengan rapi dan kemudian sampai terkumpul menjadi satu bundle buku ya. Dan itu seingat saya pada waktu saya kuliah, saya masih simpan itu dan suka sekali kalau saya menemukan kata-kata mutiara yang saya tulis itu dan kebetulan cocok situasinya dengan pada saat saya membaca. Nah, kebiasaan menulis ulang kata-kata mutiara ini sebenarnya merupakan cara melatih kepekaan anak untuk merangkai kata-kata yang bagus ya. Dengan cara membaca dan kemudian menuliskan ulang kata-kata mutiara yang mereka sukai, ini akan seperti membuat kata-kata mutiara itu cepat meresap ke dalam diri mereka, dan kemungkinan ini kalau contoh kasusnya saya, itu bisa menginspirasi saya untuk membuat kata-kata yang mirip-mirip atau serupa. Yang keempat, Anda bisa melatih anak Anda untuk membuat prakarya atau semacam kayak misalnya aja kayak kartu pos atau kartu ucapan yang isinya ada kata-kata mutiara. Misalnya kalau anak Anda suka sekali memberikan kartu ucapan ketika teman-temannya ulang tahun, Anda bisa mulai mendorong mereka, menyemangati mereka untuk ayo siapkan kartu ucapan selamat ulang tahun, kemudian di dalamnya diberi kata-kata mutiara yang cocok
dengan momentumnya atau eventnya. Atau bisa juga misalnya kalau anggota keluarga ada yang ulang tahun atau memperingati hari-hari tertentu, hari-hari khusus, anak dilatih untuk membuat hiasan-hiasan dari kertas atau apa yang di dalamnya juga disematkan kata-kata mutiara. Yang penting menjadikan kata-kata mutiara ini dekat dengan mereka dan mereka senang berkreasi dengan itu. Yang kelima, setelah anak-anak melewati tahapan-tahapan tadi, Anda mulai bisa meminta mereka atau merangsang mereka supaya mau membuat kata-kata mutiara versi mereka sendiri dengan cara yang paling mudah, yaitu memodifikasi kata-kata mutiara yang sudah ada. Mungkin nanti bisa dilihat contohnya di layar. Ya. Misalnya kata-kata mutiara tokohnya seperti ini, kemudian anak didorong untuk, yuk sampaikan maksud yang sama dengan cara yang berbeda. Dengan cara seperti itu, anak tidak langsung menciptakan sendiri, tetapi berlatih membuat kata-kata mutiara dengan cara meniru atau mencontoh. Tidak masalah ya, meniru atau mencontoh itu tidak masalah ketika anak-anak masih dalam tahapan belajar di tingkat yang dasar sekali. Karena dengan cara meniru atau mencontoh itu nanti lama-lama mereka juga bisa sendiri, bisa menciptakan sendiri. Yang saya alami dulu sebelum saya bisa membuat kata-kata mutiara sendiri, saya seringnya adalah menulis ulang dan kemudian pada saat menulis ulang itu seperti mendapatkan inspirasi atau ide membuat kata-kata mutiara yang mirip-mirip dengan yang saya tulis ulang pada saat itu. Ini juga bisa dilakukan oleh anak-anak Anda. Yang keenam, mulai membuat buku koleksi kata-kata mutiara versi anak Anda sendiri. Ya, dari yang memodifikasi kata-kata mutiara orang lain tadi, boleh mulai dikoleksi ya, karena ini merupakan tahapan belajar ya, jangan khawatir. Kalau namanya belajar nggak harus langsung semuanya full orisinil kayak gitu. Yang penting nikmatin dulu prosesnya, anak senang, nanti lama-lama mereka akan berkembang dengan sendirinya atau bisa menuliskan kata-kata mutiara versi mereka sendiri dengan lebih baik, dengan kata-kata yang lebih bervariasi, dengan penggunaan istilah yang makin kaya. Yang ketujuh, Anda juga bisa melatih anak Anda untuk semakin meningkat kemampuan menulis kata-kata mutiaranya dengan cara men-challenge dengan pilihan kata-kata tertentu. Misalnya Anda buka dari kamus, Anda menemukan kata, contoh ya ini, setia. Nah, misalnya anak disuruh membuat kata-kata mutiara setia, tentang kesetiaan. Ya, bagaimana mereka mendefinisikan kesetiaan itu. Ya, terus kemudian Anda buka lagi kamus, kemudian menemukan kata-kata yang cakep, misalnya tentang persahabatan. Nah, minta anak Anda untuk membuat kata-kata mutiara tentang persahabatan. Nah, challenge dari kata-kata yang Anda berikan kepada mereka ini akan makin mengasah keterampilan mereka untuk membuat kalimat-kalimat yang indah. Kalau anak-anak kita tidak di-challenge, kadang-kadang mereka berhenti proses belajarnya atau mereka ya mengalami kemandekan. Jadi challenge penting ya, berikan secara rutin, kalau perlu dengan cara-cara yang kreatif ya. Misalnya mungkin kalau Anda punya sekepok kartu nama yang tidak terpakai, baliknya bisa Anda tulisin kata-kata tertentu ya yang sudah Anda pilih ya, Anda seleksi, terus kemudian Anda berikan, ayo nih, bikin kata-kata mutiara dengan dasar kata ini. Nah, kalau anak bersemangat, tertantang, ya kemungkinan mereka sudah mulai menikmati proses latihan menulis kata-kata mutiara itu. Yang kedelapan, kalau sudah berhasil membuat kata-kata mutiara sendiri, ingat, jangan hanya disimpan. Ya, minta anak Anda untuk mau atau berani mempublishnya di media sosial mereka kalau mereka sudah punya, atau mereka punya akun media sosial yang diadmin orang tua. Oke, boleh Anda yang postingin, tidak apa-apa. Yang penting hasil karya mereka itu terekam dan kemudian bisa dibaca oleh orang lain. Tidak usah malu-malu ya. Anak perlu mendapat dorongan dan semangat dalam bentuk apresiasi atau tanggapan dari orang lain ya. Kalau misalnya kasusnya ada tanggapan negatif, delete aja, nggak usah pusing-pusing. Kalau misalnya berlatih menulis kata-kata mutiara ini bisa dikembangkan, ini nanti akan memberikan bekal bagi anak Anda untuk memiliki keterampilan
memilih atau menggunakan diksi yang bagus dalam kalimat-kalimat mereka, dalam bahasa tulisan mereka. Latihan menulis kata mutiara ini nantinya bisa dikembangkan lebih lanjut untuk membuat tulisan-tulisan yang berbau sastra. Saya sangat kagum dengan beberapa sosok yang diksinya itu bagus-bagus, misalnya Pak Rocky Gerung itu termasuk saya acungin jempol, diksi-diksinya keren walaupun kadang-kadang kritis sekali ya. Kemudian saya juga ada sahabat saya Pak BL Padatu, itu juga diksinya juga menurut saya keren. Kemudian saya juga punya teman misalnya seperti Mas Anang YB, itu kalau misalnya dia mengedit atau menulis itu bahasanya juga empuk sekali, enak dinikmati. Oke, parents, kita akan ketemu di video berikutnya. Kalau Anda merasa membutuhkan banyak teknik-teknik, informasi atau panduan tentang menulis untuk anak Anda dan kemudian punya pertanyaan-pertanyaan, jangan ragu-ragu lagi untuk bertanya di bawah sini. Nah, nanti kita bisa diskusikan bersama. Sampai jumpa. Ini nyamuk. Kok ada angkanya sekarang?